Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shawma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala man qawma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehingga kita bisa berada di masjid yang insya Allah penuh barakah ini, dan juga kita bisa yang insya Allah puasa di tahun 1442 Hijriah ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan, hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini dengan adanya cahaya dinul Islam. Tayyib, dadanya saya di sini ingin menyampaikan sedikit kultum iftar atau kultum menjelang berbuka puasa. Sebuah tema yaitu bersyukur. Apa itu syukur? Apa itu bersyukur? Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang yang telah diberikan oleh Allah. Itu dalam pengertian umum. Sementara istilah syukur menurut agama yang dijabarkan oleh Ibnu Qayyim, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian, dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah
melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Jadi syukur itu kita semua itu menunjukkan berterima kasih kepada Allah, bentuk terima kasih kita kepada Allah. Lawan kata syukur yaitu kufur. Kalau tadi syukur itu berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Nah, kalau kufur itu kebalikannya, yaitu sifat enggan untuk menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang telah didapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang paling masyhur mengenai syukur yaitu Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambahkan nikmat itu. Akan tetapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Jadi kita itu harus bersyukur. Diberi nikmat harus bersyukur. Besar atau kecil tetap harus bersyukur. Ya, tadi dijelaskan pada surat Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang bersyukur, maka aku akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Bersyukur adalah salah satu dari ibadah. Tuhan dalam banyak ayat di Al-Quran memerintahkan manusia untuk bersyukur. Maka syukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatkan kalian. Bersyukurlah kepadaku, janganlah ingkar. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Allah juga berfirman dalam ayat lain yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, bagaimana cara agar kita bisa bersyukur? Yang pertama, kita latih kepada orang lain terlebih dahulu. Senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Salah satu cara untuk mensyukur nikmat Tuhan adalah
dengan berterima kasih kepada manusia yang telah menjadi perantara sampainya nikmat Allah kepada kita. Jadi salah satu cara kita untuk bersyukur yaitu kita bersyukur terlebih dahulu, berterima kasih terlebih dahulu kepada orang lain, kepada teman kita. Misalkan kita diberikan, kita lagi di jalan, terus bensin kita habis. Nah, kebetulan ada teman atau orang yang menolong. Mungkin itu manusia yang hadir memang manusia, tapi tentunya itu datangnya dari Allah. Allah membisikkan kepada orang tersebut untuk menolong kita. Jadi salah satu untuk cara kita bisa bersyukur yaitu kita berterima kasih kepada orang lain terlebih dahulu. Yang kedua, merenungkan nikmat-nikmat Allah. Nah, sekian banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dalam riwayat dalam riwayat pernah mengatakan itu ya, bahkan jika lautan menjadi tinta dan pepohonan menjadi pensil pun tidak bisa menuliskan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Bahkan dikalikan 7. Masya Allah, seberapa banyak itu. Lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan alat untuk menulis, pun masih belum cukup. Segitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara agar kita bersyukur yaitu merenungkan nikmat Allah. Apa-apa saja yang telah diberikan kepada kita itu direnungkan. Kita diberi tangan, kita renungkan tangan itu sudah pernah untuk apa saja, untuk kebaikankah atau keburukankah? Untuk mengangkat tangan untuk berdoa atau mengulurkan tangan untuk mengambil barang orang lain tanpa izin atau mencuri. Kita renungkan nikmat-nikmat Allah dari atas, dari diri kita sendiri, dari tubuh kita, dari organ-organ kita, dari kepala, dari mata, hidung, lisan, telinga kita, kaki kita. Apakah untuk melangkah kepada kebaikan, ke masjid, atau melangkah kepada tempat-tempat yang buruk? Kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga, qanaah. Coba untuk selalu merasakan cukup atas nikmat yang ada pada diri kita. Hal ini akan membuat Anda selalu bersyukur, membuat kita selalu bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, saat Anda senantiasa merasa tidak puas, saat kita merasa tidak puas, selalu merasa kekurangan, merasa Allah tidak pernah memberi nikmat
pada kenikmatan kepadanya sedikit pun, maka beginilah Rasulullah bersabda ya, jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3417, disahihkan Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Nah, cara untuk kita bersyukur yang ketiga yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Yaitu kita selalu mencoba untuk selalu merasa cukup atas nikmat yang ada pada diri kita. Jadi sedikit atau banyak yang Allah berikan kepada kita, kita harus tetap bersyukur. Karena tetap itu adalah nikmat dari Allah. Yang keempat yaitu dengan salah satunya sujud syukur. Kata Pak Sondi 5 menit lagi. Ya saya cepatkan untuk MC juga ya. Yang keempat itu ada sujud syukur. Nah, sujud syukur itu ada ada dua tata cara. Yang pertama sujud dengan langsung sujud, dan sujud dengan diawali takbir, terus sujud, terus salam. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Terus yang kelima dengan berzikir. Salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah adalah beberapa zikir tertentu yang diajarkan Rasulullah, khususnya mengucapkan rasa syukuran kita kepada Allah. Yang salah satunya Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, cukup itu saja ya tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil hikmah dari kultum iftar ini, kultum menjelang buka puasa ini. Bila ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri. Bila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalbi ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.